Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam program Siniar Syamsiah, Syiar Islam dan seputar kemuhammadiyaan. Nah, pada program kali ini bersama saya Alda Novita Widyasari dan tentunya dengan narasumber yang hebat yaitu Ustadz Roni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz Roni? Alhamdulillah, puji syukur. Alhamdulillah nggih. Kalau boleh tahu Ustadz Roni kesibukannya akhir-akhir ini apa ya? Ya seperti biasanya saja, berhadapan dengan anak-anak. Selain itu juga kalau sore di TPK ya, insya Allah tiap kemudian selanjutnya aktivitas ke masjid biasa. Oke. Pada program kali ini, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar gerakan-gerakan sholat Ustadz. Yes. Nah, sebelum kita beranjak ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditampung oleh sekolah, ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan oleh saya nanti seputar gerakan sholat. Nah, kalau tidak keberatan, jenengan bisa menjelaskan dan mempraktekkan sedikit gerakan-gerakan sholat yang benar itu seperti apa, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Pemirsa yang berbahagia, lebih khusus anak-anakku tercinta SD Mukres, kali ini kita mencoba untuk mengulang kembali, barangkali ada yang lupa, sekaligus untuk mengetahui bagi yang belum, yang sudah insya Allah tambah ingat, yang belum tahu supaya ingat bahwasanya Rasulullah itu telah menyampaikan kepada kita semua sebagai umatnya, kalau kalian sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Nah, bagaimana melihat Rasulullah sholat? Beliau sudah tidak ada kan? Ya caranya ya mengkaji, mengklarifikasi hadis-hadis warisan nasihat beliau, tentunya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang sudah ada itu kita ambil. Sudah ada yang kita ambil, karena dalam ayat yang lain, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada, sungguh telah ada dalam diri Rasulullah itu suri tauladan. Ya sudah disampaikan semua, sudah telah ada. Maka kita berupaya untuk menggapai nilai yang terbaik. Tadi disampaikan kita itu diuji oleh Allah dalam hidup itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, di antara kita yang the best value dalam ibadah kita. Karena itu Rasulullah sampaikan ketika hendak sholat itu idza qoma ila sholati wastaqbilul kiblata, wa rafa'a yadaihi faqala Allahu akbar. Yang pertama mengetahui dirinya suci apa belum dari hadas. Kalau sudah menghadap kiblat, lurus ya, menghadap kiblat, kemudian langsung mengangkat kedua tangannya, mengangkat dua tangannya, takbir. Kalau menurut Umar, riwayat Umar itu sejajar dengan pundak bahu. Nah, kalau menurut Ibnu Huzaimah itu jempolnya ini lurus dengan telinga. Jadi antara diambil dua-duanya, antara saat ini sampai dengan sini. Tangannya itu rapat terus, mulai sujud, mulai takbir, termasuk itidal, termasuk setelah baca surat pendek, terus kemudian rukuk itu juga sama, kecuali pada saat rukuk boleh merenggangkan jarinya, hanya itu saja.
persoalan yang terjadi baik usia anak-anak maupun sampai dewasa maupun sampai tua. Takbirnya itu cuma begini, Allah. Loh, ini niru siapa? Kan begitu. Kita harus mau peduli dengan diri kita sendiri jika kita ingin menggapai kualitas daripada ibadah kita. Ya berupaya. Apakah bisa melihat Rasulullah SAW? Ya itu tadi caranya. Berarti boleh di pundak, boleh di ya jajar begini tengah gitu. Ya antara sekian dan sekian ini tadi. Kan ada kalanya yang di sini Allahu Akbar di sini itu ada. Kadang-kadang saya enaknya sendiri belum sampai pada lurus dengan bahu sudah bar itu. Selanjutnya Rasulullah menyampaikan, kemudian letakkan tangan di balik punggung tangan kiri. Seperti ini. Boleh di sini. Persoalannya itu kan kadang-kadang kita itu ingin benar sendiri, padahal ini juga boleh. Masalah fikih itu pemahaman. Fikih itu pemahaman. Dari kata fikih ada yang begini, silakan, tidak apa, asal jangan dibalik begini. Jadi boleh di sini. Kemudian letaknya di atas perut. Kalau di atas perut, namanya perut itu ini pemahaman, mohon maaf, ini fikih, pemahaman. Kalau di atas ini perut, antara pusar sampai dengan ini namanya perut, pulung hati ya. Ini perut, di atas perut, anak yang memahami begini, di atas perut, kan begitu. Maksudnya ini perut, di atas perut ya di sini maksudnya. Ya kalau ini di bawah perut kan bahaya, bawah perut. Jadi cukup begini saja. Selanjutnya kemudian membaca doa iftitah. Ya Allahumma ba'id baini itu. Setelah iftitah ada yang baca wajah tu wajhiyya lilladzi terus tidak apa-apa, terserah pilihan kedua. Yang penting itu sahih dari Rasulullah SAW. Kemudian setelah iftitah Rasulullah sampaikan, termasuk surat An-Nahl itu menyampaikan, hendaklah kalian kalau hendak membaca Al-Quran, hendaklah kalian itu memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi setelah iftitah tadi, kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian bismillahirrahmanirrahim, kemudian alhamdulillah sampai dengan waladhdallin. Kemudian kita jawab amin. Berjamaah pun imamnya mengatakan amin, kita juga amin. Kalau sendirian juga amin. Kita jawab, tidak apa-apa, itu terkabulkan doanya bagi orang mengucapkan amin. Malaikat pun juga mengucapkan amin seperti itu. Kemudian setelah itu kemudian ruku. Ya, saya juga diingatkan kalau urutannya enggak. Nah, kemudian ruku. Nah, pada saat ruku kan kembali lagi Allah loh, ya kan? Allahu Akbar. Nah, rukuknya itu ini merenggangkan jarinya, kemudian ini lurus, punggungnya itu lurus. Oh ya, ada yang terlewati ke tempat sujud dari awal tadi, seharusnya begitu Allahu Akbar itu sudah melihat ke tempat sujud, fokus kepada apa yang diakbari bahasanya itu seperti itu. Kemudian sami Allahu liman hamidah juga begitu, Rasulullah itu mengangkat kepalanya sami Allahu liman hamidah sambil takbir lagi, angkat tangan. Dan disampaikan dalam hadis itu takbiratul ihram, kemudian mau ruku dan itidal itu takbirnya seperti ini. Sami Allahu liman hamidah, seraya berkata sami Allahu liman hamidah. Setelah sami Allahu liman hamidah itu kita jawab Rabbana walakal hamd. Yang lain-lainnya bacaan bagaimana itu masih ada yang melemahkan hadisnya, cukup Rabbana walakal hamd. Yang jadi masalah itu adalah seringkali imamnya mengatakan sami Allahu liman hamidah,
makmumnya ikut sami Allahu liman hamidah. Itu yang keluar dari juknis ya, dari Rasulullah, itu keluar dari juknisnya. Setelah itu kemudian sujud. Nah, sujud itu pun juga gitu. Sujud yang diaturkan dalam hadis-hadis yang muntabar, yang soleh, yang muttafaqun alaih itu, ini tetap ininya saja yang nempel di bumi. Sama ini ada 7 anggota badan yang menempel di bumi. 1 nempel bumi. Ini aja. Ini nggak usah. Ini kalau sama ini kata Rasulullah, jangan kamu sujud tiarap seperti kanjeng yang menderam itu. Hanya telapak tangannya saja. Telapak tangan 1, ya 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ngitungnya ini apa ini? Kening ya, kening sama hidung itu, hidung harus menempel. Seringkali itu orang sujud saya lihat ininya tidak nempel di bumi. Diupayakan ini nempel sama ini nempel. Katanya baunya enggak enak. Loh, kalau baunya enggak enak ya dicuci sebelumnya atau disemprot. Sekarang banyak wangian, enggak ada alasan. Ini adalah anggota badan, semua ciptaan Allah. Disyukuri, menggunakan rasa syukurnya itu diterapkan dalam kehidupan perintah Rasul. Jadi satu ya, nempel di bumi. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kakinya pada saat itu kakinya, jari kaki harus mengarah ke kiblat. Jadi harus dilipat. Kecuali sakit. Ini bicara tentang sholat yang normal. Baru ruku juga itu. Kalau nggak bisa ya sudah, berbeda lagi kan, kecuali sakit. Kemudian setelah diletakkan tangannya, kemudian sujud, jangan lupa ketiaknya ini dibuka kira-kira 45 derajat. Jadi serong begini sehingga kelihatan dari belakang. Ketiak itu teman-teman sahabat-sahabat Nabi itu kelihatan. Seandainya tidak pakai baju ya kelihatan terang sekali. Jadi seringkali sekarang itu tidak pakai memperhatikan bagaimana kaifiyah Rasulullah ketika sholat. Itu kan bukan tidak sah, tetapi kualitas. Saya sampaikan dari kualitas value, the best value tadi. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Itu saat sujud itu untuk laki-laki dan perempuan sama saja. Nah, laki-laki dan perempuan sama saja. Jangan sampai ada yang memahami menurut si anu si fulan bahwa kalau perempuan itu agak disangga begini. Nah, nggak usah disangga, tidak ada perbedaan antara putra dan putri ya, terserah namanya, sudah ada juknisnya, mau keluar juknis ya terserah, tapi insya Allah namanya orang itu tidak seperti itu. Tentunya selalu ikut dan menginginkan bagaimana sholat yang sempurna. Mari kita kembali pada bagaimana tatanan Rasulullah ketika sujud seperti itu. Kemudian duduk antara dua sujud. Allahu Akbar itu apa ini namanya? Pantatnya itu menduduki tapak kakinya yang sebelah kiri. Kemudian posisi jarinya tetap dilipat seperti pada yang sebelah kanannya, seperti itu. Nah, kemudian jarinya seperti ini baris. Ini kan ada ke kiblat sana ya. Jangan begini, usahakan jangan begini. Berarti di atas lutut. Ya, kita semua berusaha yang terbaik. Nggak ada yang nggak salah ya. Tapi upayakan nggak salah gitu ya. Seperti itu. Setelah itu kemudian membaca doa ya, setelah menjawab doa Allahumma warhamni atau lainnya dari Rasulullah, kemudian sujud lagi kan. Kemudian kalau mau bangkit berdiri itu diduduki lagi. Jadi tapak kakinya diduduki lagi. Oh ya. Iya kan, saya sujud
kemudian duduk antara dua sujud, tapak kakinya kan diduduki, terus sujud lagi, Allahu Akbar, mau berdiri diduduki lagi sebentar, terus berdiri, seperti itu. Nah, nanti pada saat setelah tasyahud awal, sekarang kita anggap saja rakaat yang kedua sudah tasyahud awal, ya gerakannya seperti yang dari awal tadi. Sekarang anggap saja sudah tasyahud awal. Tasyahud awal itu berdirinya seperti tadi, cuma ketika mau berdiri rakaat yang ketiga pakai takbir lagi. Itu jarang sekali yang diamalkan di seluruh musola dan masjid milik kita umat Islam ini. Karena itu selama kita masih berkemampuan untuk meluruskan, ya marilah kita gapai kualitas ibadah kita. Setelah itu seperti biasanya tadi pakai surat pendek. Nah, ini seringkali bagaimana kalau tidak pakai surat pendek? Dalam surat apa itu? Allah menyampaikan, apakah hatimu sudah tertutup? Jadi diupayakan surat-surat pendek saja. Makanya anak-anak hafalannya harus dikuatkan untuk sholat, untuk laki-laki, ya itu apa, untuk habitnya itu, pembiasaannya itu perlu lama, agak lama waktunya, gak bisa sesegera jadi. Anak-anak itu perlu kesabaran dalam membimbing, membina anak. Kemudian selanjutnya kalau tasyahud akhir, nah, baru diselempangkan ke bahasanya itu, ini disilang begini, nah, disilang, kemudian kakinya tetap berdiri seperti sujud tadi, yang kanan. Jadi pantatnya menduduki tanah atau bumi. Ya, kenapa kita selalu menduduki bumi, sujud sekian anggota badan ke bumi? Ya, kita dari tanah, kita nanti kembali ke tanah. Ya, seperti itu. Kemudian saya sampaikan pada saat tasyahud awal maupun tasyahud akhir, Rasulullah sampaikan, genggamanmu ini seperti ini lurus ini. Nah, diupayakan lurus. Nah, ini kemudian genggamlah tanganmu seperti angka 53. Coba ya, angka 53 ini kan 50. Ya, tiganya ini 3. Sampai gambar. 1, 2, 3. 1, 2, 3, angka 3. Nah, 50. Kali 53. Nah, 53 baru begini. Nah, ini seringkali ini diabaikan. Ini hal yang kecil tapi berbobot nilai ibadah, kualitas ibadah kita diperhitungkan oleh para malaikat pencatat amalannya. Kenapa kok enggak? Kalau enggak tanya, enggak tahu, mohon maaf. Kalau enggak tahu ya tanya. Itu seharusnya enggak boleh ngawur. Kita sudah bersusah payah, sudah bondo bermodal air untuk berwudu, pakaian segala macam. Kenapa untuk menjaga apa bahasanya kekhusyuan? Khusyuk itu konsentrasi, fokus. Apanya? Fokus pada aturan, konsentrasi. Seperti apa Rasulullah? Itu harus digapai. Nah, siapa yang kenapa harus digapai? Ya, kamu kepengen bahagia enggak? Qad akal mukminun alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Khosyi'in itu nanti diperhitungkan hadiah surga. Ya terserah saja mau apa enggak. Tapi buat anak-anakku tercinta di Mugres tentunya mau, Bu. Insya Allah. Iya. Berarti saat seperti ini mulai dari awal ya, Pak ya? Ya, dari awal. Kemudian kalau dalam disampaikan oleh Rasulullah itu setelah duduk kemudian langsung ya. Apa itu julurkan bahasanya itu. Julurkan jari, telunjuk jarimu genggamlah seperti angka 53. Kalau nggak salah saya gambar kok di hadisnya itu berapa itu ada nanti.
Nah kemudian kalau tasyahud akhir, nah bacaannya sekarang bacaannya. Kalau bacaannya tasyahud awal itu sampai dengan innaka hamidum majid. Seringkali saya juga ikut berjamaah di musola di masjid lain. Loh saya itu masih pertengahan, situ sudah berdiri. Saya kira perlu disempurnakan. Ini terkait dengan Al-Ahzab 57 atau 56 itu. Inna wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Kesimpulannya orang beriman banyak bersolawat untuk nabi. Ketika berceramah di depan orang banyak, di depan sahabat-sahabat banyak, kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, ajarkanlah kepada kami bagaimana tata cara sholawat kepada engkau ya Rasulullah. Ya, kemudian Rasulullah menjawab di depan forum taklim, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Baru berdiri. Bedanya kalau tasyahud akhir ditambahi. Kalau tasyahud akhir yang tadi duduk pantatnya didudukkan di tanah itu atau di bumi itu ditambahi. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Salamnya perhatikan, Rasulullah SAW kalau salam pipinya itu kelihatan bening, bahasanya itu putih dan nadi merah. Kenapa? Di sampingnya itu kok sampai bisa melihat, disebabkan karena Rasulullah menyampaikan kepada kita lurus. Ini apa ini? Dagunya itu lurus dengan bahunya, harus ke sana. Balik dulu posisi semula. Nah, jangan hanya sekedar begini, ini tidak serius. Nah, serius dan tidak serius kan catatannya beda. Catatannya beda. Mau serius apa enggak? Kalau dikatakan kalau begini itu surganya paling bawah, kalau begini surganya VVIP bersama Rasulullah, tinggal pilih saja. Itu kan ada permintaan kita kan, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkanlah kami kepada Rasulullah. Kalau kamu minta dong gak serius begini, mana mungkin. Kita berdoa itu yang proporsional. Berdoa boleh, sesuai dengan harapan boleh, tapi sesuaikan dengan perbuatan kita. Bahwa kita minta surganya seperti surganya Nabi dan Rasul, amalannya enggak seperti Nabi dan Rasul, khususnya tentang salam saja. Nah seperti itu. Kemudian kembali lagi, tidak pakai usap muka, ya, tidak pakai usap muka. Kalau Rasulullah mengatakan kalau ada debu sudah nggak usah diusapi di lantai itu. Nah riwayatnya menurut sebagian itu kalau diusap itu karena ada debunya, tidak pakai diusap. Cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempurna, lengkap. Boleh assalamualaikum warahmatullahi, enggak apa-apa. Ada yang menjamak assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjamak itu diambil semua. Jadi separuh dituntaskan di salam yang terakhir. Saya kira itu apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi anak-anakku tercinta SD Mugres lebih khusus, dan buat semuanya kalau perlu atau bisa mendengarkan apa yang bisa diambil, apa yang saya sampaikan. Jikalau itu benar, ikuti kebenaran. Jikalau itu salah, jangan diikuti. Kalau ada pertanyaan monggo dipersilakan.